Serangan ke proyek strategis nasional PIK 2 ini bukan ujuk-ujuk muncul. Ada pola, ada skenario. Dan yang pertama kali lempar bola siapa? Said Didu. Mantan pendukung Anies Baswedan. Mulai nyerempet proyek ini, mulai bikin gaduh. Lalu siapa yang muncul berikutnya? Abraham Samad. Juga tokoh asal Sulawesi, juga mantan pendukung Anies. Tiba-tiba ngelapor ke KPK, bawa-bawa nama Aguan. Tapi tunggu dulu, coba kita tarik benang merahnya. Di belakang ini semua ada bayangan besar. Ada Jusuf Kalla, tokoh senior Sulawesi, politisi yang pernah dukung Anies juga. Apakah ini kebetulan? Jelas tidak. Jusuf Kalla punya kepentingan politik pasca Pilpres 2024. Jokowi masih kuat, masih berpengaruh. Itu fakta. Dan kalau citra Jokowi bisa dilemahkan lewat isu PSN PIK 2, maka efek dominonya besar. Bisa ganggu hubungan Jokowi dengan Prabowo, bisa goyangkan stabilitas politik ke depan. Jadi ini soal kepentingan siapa? Rakyat, jangan bercanda. Masih banyak kasus lahan yang lebih parah, lebih luas, lebih bermasalah. Tapi kenapa yang diserang justru PIK 2? Ini lebih ke politik, bukan soal keadilan. Ada yang bermain di belakang layar. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hari terakhir ramai tentang persoalan pagar laut. Di mana pagar laut tersebut muncul katanya sih misterius. Padahal pagar laut tersebut sudah ada semenjak tahun 2015. Nah pemirsa, kita ketahui bersama ada pola, ada skenario. Tidak mungkin dong ujuk-ujuk langsung muncul dan isu ini menjadi isu nasional. Muncul pagar laut misterius di Tangerang, muncul juga di Jakarta, Sidoarjo, Surabaya, dan tempat-tempat lainnya yang tidak bisa disebut satu persatu. Nah, di Tangerang ini salah satu aktornya adalah Said Didu. Said Didu ini adalah mantan pendukung Anies Baswedan, calon presiden 2024, dan mendapatkan hasil 39%. Berapa? 40 ya? 30 apa 40? Said Didu ini yang pasti tidak sendiri. Banyak teman-temannya juga banyak orang-orang terkuat di belakang Said Didu. Tapi yang jelas bukan Roy Suryo, bukan juga Abraham Samad. Siapakah orang itu? Nah, Abraham Samad, Roy Suryo muncul ke publik ketika ada pelaporan di KPK. Lagi-lagi Pak Jokowi yang keliru terhadap isu nasional pagar laut misterius. Di mana-mana orang-orang ini memang sangat benci sekali terhadap Pak Jokowi. Saya nggak tahu apa yang ada di pikiran mereka sehingga tidak bisa memaafkan Pak Jokowi. Padahal pada kenyataannya masyarakat senang, bahagia, dan sampai hari ini rumah Pak Jokowi masih banyak orang yang mengunjungi beliau. Itu berarti masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia masih cinta kepada Pak Jokowi, kecuali orang-orang ini. Pemirsa, kita ketahui bersama bahwa kemarin juga sempat laporan Said Didu, Abraham Samad, dan juga teman-teman yang lain termasuk Roy Suryo sudah melaporkan Pak Jokowi ke KPK terkait pagar laut di Tangerang ini. Seperti apa videonya? Mari kita simak dulu. Yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan, dan lain-lain. Itu pintu masuknya. Nah, PIK 2 itu adalah puncak gunung es terjadinya kehilangan aset negara yang diserahkan kepada pihak swasta lewat kewenangan yang melebihi kekuasaan yang melebihi kewenangan. Itu yang terjadi. Dan tadi saya meminta kepada KPK sederhana melihat berapa jalan, berapa sungai, berapa pantai, berapa irigasi yang sudah diambil alih oleh PIK 2. Apakah ada ganti ruginya ke negara atau hilang begitu saja? Karena sudah berapa kecamatan habis. Jadi itu sederhana. Cek di Google Earth apakah PIK 2 yang ada sekarang itu tidak mengambil laut. Siapa tahu sebenarnya sudah ngambil laut. Yang kita persoalkan ini yang rencana diambil. Itu harus diperiksa semua.
Kalau memang terjadi, maka itu harus kembalikan negara, dan siapa yang mengambil secara tidak sah, semua yang terlibat itu harus kena sanksi hukum, termasuk yang memberikan izin. Kita harus ingat bahwa saya berpendapat bahwa terjadi rekayasa besar di Pantai Indah Kapuk. 2016 Ahok menyatakan tidak mungkin Jokowi jadi presiden kalau bukan pengembang. 2016 Ketua Abdesi yang menyatakan, dan Abdesi ini adalah kepala desa yang di PIK 2, menyatakan mendukung Jokowi 3 periode. Di akhir masa jabatan Jokowi menerbitkan PSN PIK 2. Jadi sangat susah dibantah bahwa pusat kekuasaan pengendali Jokowi adalah PIK 2. Saudara, yakin nggak Pak Jokowi itu keliru? Yakin nggak Pak Jokowi itu salah? Orang-orang ini orang-orang yang sering mencaci maki Pak Jokowi dan sering juga tidak memaafkan Pak Jokowi. Ini apa sih maunya? Padahal Pak Jokowi kan sudah tidak menjabat. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Jokowi juga nggak pernah mengusik. Itu yang kedua. Yang ketiga, Pak Jokowi nggak pernah menanggapi. Ada nggak bahasa dari Pak Jokowi yang memang menyentil orang-orang yang tidak suka beliau? Nggak ada. Ya, Pak Jokowi ketika ditanyakan oleh wartawan dijawab. Udah, nggak pernah lempar bola, nggak pernah lempar api lah. Ya paling tidak Pak Jokowi ya yang rame waktu itu ya partai perorangan kan gitu. Dan juga saya juga sempat heran, ini yang dilaporkan ke KPK apa gitu terkait pagar laut. Kalau memang PSN ini keliru, jangan dilanjutkan. Terus kemudian kalau PSN ini atas misinya Pak Jokowi, ya tentunya tidak ada PSN atau pagar laut yang lain. Ya paling tidak hanya di Tangerang misal, kalau memang Pak Jokowi punya kepentingan untuk dirinya sendiri atau ada oligarki lah. Ya paling tidak hanya di Tangerang. Tapi ya kita lihat di Jakarta juga ada. Terus kemudian di Sidoarjo juga ada. Terus kemudian di Surabaya juga ada hari ini yang rame-rame. Intinya semuanya sekarang rame. Nah ini yang tidak habis pikir. Yang dilaporkan itu apa gitu. Kalau memang mau melaporkan Pak Jokowi, bagaimana dengan pagar laut yang lain? Apakah juga Pak Jokowi punya keinginan itu? Saya rasa enggak juga sih. Dan apa sih kepentingan orang-orang ini untuk melaporkan Pak Jokowi? Padahal Pak Jokowi kan sudah bukan presiden hari ini. Sudah bukan bagian dari pemerintahan juga. Sudah bukan orang-orang partai juga. Beda kalau Gibran ya. Kalau misalkan nanti mengkritik Gibran ya begono-begono, ya wajar lah. Gibran itu kan masih menjabat sebagai wakil presiden. Akan tetapi kalau Pak Jokowi yang sampai hari ini namanya masih dibawa-bawa juga, ya nggak logis aja sih. Tapi bagaimana menurut kalian terkait laporan-laporan dari teman-teman ini, teman-teman Sengkunia untuk melaporkan Pak Jokowi ini? Ya terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.